Sampai hari ini ternyata masih banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih fungsi mikrotik di jaringan? Toh kita nggak usah pakai mikrotik, akses internet juga bisa lancar. Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa alasan kenapa kamu harus pasang mikrotik di jaringan. Tonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Ternyata sampai hari ini masih banyak yang bertanya ke kami sebenarnya fungsi mikrotik di jaringan itu untuk apa sih? Padahal di rumah ataupun di kantor itu sudah terpasang alat seperti ini yang dipasang oleh provider dan dia sudah memancarkan WiFi. Sehingga kalau kita mau connect ke internet tinggal kita connect ke WiFi ini dan kita bisa akses internet dengan aman dan nyaman. Gak ada masalah sama sekali. Tapi pernah nggak teman-teman mengalami kendala ketika yang akses banyak tiba-tiba bandwidthnya jadi lemot? Atau mungkin teman-teman pengen coba bikin security akses yang lebih bagus, misalnya dengan login page, atau kalau di rumah teman-teman pengen coba bikin pembatasan akses agar anak-anak hanya bisa akses internet di jam-jam tertentu. Nah, di sini saya akan bahas beberapa keuntungan pada saat kita memasang mikrotik di jaringan. Yang pertama adalah kita bisa membuat atau memanajemen bandwidth lebih detail lagi. Di mikrotik yang sekecil ini, yang biasa kita pakai untuk rumahan, itu sudah banyak sekali fitur yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah fitur queue yang bisa kita gunakan untuk melakukan manajemen bandwidth lebih detail. Contoh, misalnya kita bisa memberikan layanan bandwidth atau kecepatan itu merata. Ketika ada 5 orang yang menggunakan akses, maka nanti bandwidthnya kita bagi rata. Atau kita juga bisa bermain dengan priority. Mana pengguna yang kita kasih bandwidth lebih gede dan mana yang kita kasih bandwidth lebih kecil. Karena di dalamnya kita bisa membuat banyak sekali metode limitasi bandwidth yang bisa kita terapkan. Yang kedua, dengan menggunakan mikrotik di jaringan kita atau kita pasang mikrotik untuk manajemen keseluruhan akses jaringan kita juga bisa memanfaatkan fitur firewall filter. Di mana fitur ini bisa kita gunakan untuk melakukan pemblokiran akses ke website atau mungkin halaman-halaman yang tidak kita inginkan. Misalnya di rumah kita membuat pemblokiran akses untuk game online atau pemblokiran akses ke website-website yang mungkin memang tidak ada pengaruh positifnya sama sekali. Nah, di mikrotik juga ada kombinasi fitur limitasi bandwidth dan juga firewall filter yang bernama fiturnya adalah Kids Control. Fitur ini bisa kita gunakan untuk memberikan jendela waktu akses untuk pengguna. Tidak hanya anak kecil saja, tetapi memang kebanyakan mungkin kalau di rumah kita butuh untuk adik-adik kita atau anak-anak kita itu diberikan jendela waktu akses misalnya jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, di mikrotik sudah disediakan ada fitur yang namanya Kids Control. Bagaimana cara konfigurasinya? Teman-teman bisa lihat video kami sebelumnya atau nanti linknya akan saya berikan di deskripsi di bawah. Selanjutnya, dengan menggunakan mikrotik, kita bisa memberikan keamanan akses yang lebih detail lagi. Misalnya, yang sebelumnya kita menggunakan alat ini untuk akses WiFi dengan password atau WPA, yang kemungkinan besar bisa dengan sangat mudah di-share ke tetangga atau mungkin ke teman yang lain, sehingga ada kemungkinan banyak orang yang tidak seharusnya menggunakan jaringan kita, malah kemudian terkoneksi dan bandwidth kita atau kuota kita jadi lebih cepat habis. Nah, di mikrotik kita bisa memberikan security access yang lebih banyak lagi. Contoh, kalau di wirelessnya ada yang namanya access list, di mana kita bisa memberikan hak akses hanya untuk MAC address atau klien-klien tertentu. Bisa juga nanti dengan menggunakan mikrotik yang kecil seperti ini, atau mungkin nanti yang lebih gede seperti ini, atau kalau mungkin teman-teman di perusahaan atau di kantor kita bisa menggunakan mikrotik dengan resource hardware yang lebih gede seperti misalnya CCR, itu sudah memiliki fitur yang namanya hotspot, di mana setiap kali pengguna ingin akses internet itu harus masukin username dan password terlebih dahulu. Nah, kita bisa membuat satu orang satu username dan setiap orang menggunakan username dan password yang berbeda-beda. Ini akan lebih aman daripada kita hanya menggunakan satu password untuk semua orang yang itu lebih gampang di-share sehingga meminimalisir kemungkinan jaringan kita digunakan oleh orang lain.
Terakhir, bagi teman-teman admin jaringan yang sekarang sedang bekerja di perusahaan atau kantor yang membutuhkan VPN, nah, Mikrotik juga sudah memiliki berbagai macam jenis VPN yang bisa diaktifkan. Bisa menjadi VPN server, bisa menjadi VPN client, atau mungkin kita juga bisa punya pilihan banyak sekali tunnel. Ada IPsec tunnel, ada IP-IP tunnel, dan juga tentu saja ada yang namanya EOIP. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah kita bisa menghubungkan beberapa cabang, kita bisa menghubungkan orang-orang yang sedang bekerja di lapangan, itu untuk bisa akses VPN ke kantor pusat sehingga dia bisa akses file yang ada di dalam kantor pusat tersebut. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuat jaringan teman-teman bisa lebih fleksibel, lebih aman dengan VPN, dan bisa diakses dari manapun. Oke, itu tadi teman-teman beberapa keuntungan kalau kita memasang Mikrotik untuk melakukan manajemen di jaringan kita. Sehingga memang ada banyak sekali fitur-fitur di dalamnya yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi hampir seluruh kebutuhan jaringan kita. Dari mulai jaringan di rumah, kantor, sekolah, kampus, atau mungkin di perusahaan-perusahaan besar yang memang untuk saat ini membutuhkan manajemen jaringan yang lebih detail dan lebih aman lagi. Dari keempat hal keuntungan penggunaan Mikrotik tadi, sebenarnya kami sudah membuat video tutorialnya semua. Ada tentang cache control, ada tentang limitasi bandwidth, ada tentang VPN, semuanya sudah kami bikin video tutorialnya. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi di bawah. Teman-teman langsung bisa akses, langsung bisa lihat, dan langsung bisa implementasikan di jaringan teman-teman. Jadi setelah menonton video ini, saya harapkan teman-teman nggak bingung lagi. Kenapa sih harus memakai Mikrotik jaringan? Nah, kalau untuk tipe-tipe Mikrotik dan pembeliannya, langsung aja teman-teman kunjungi citraweb.com karena di sana sudah terdapat banyak sekali tipe-tipe Mikrotik. Kalau masih bingung, langsung aja kontak ke sales atau mungkin bisa menggunakan halaman layanan pelanggan untuk konsultasi gratis cara pemilihan Mikrotik mana yang sesuai dengan jaringan teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman penggiat jaringan yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.